Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang listrik statis. Nah, kalau sebelumnya sih kita sudah memperkenalkan apa itu hukum kolom atau gaya kolom ya. Terus kita juga telah mempelajari ada jenis-jenis muatan, baik muatan positif maupun muatan negatif. Terus kalau dua jenis muatan memiliki potensial yang sama, misalnya memiliki muatan sama-sama positif, saling tolak-menolak. Kalau ada positif negatif itu saling tarik-menarik. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Nah, ada tambahan sedikit yang tidak Bapak tulis di sini, yaitu nanti kita juga akan mempelajari itu apa namanya kapasitor ya. Nah, sekarang yang pertama kita pelajari dulu. Yang pertama adalah medan listrik ya. Nah, kalian bisa catat definisinya. Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom ya. Ini definisinya. Jadi medan listrik adalah tempat atau daerah di mana sebuah muatan listrik itu masih mengalami gaya kolom. Nah, kalau di sini ini bukan definisi ya. Jadi medan listrik adalah besaran vektor, sehingga cara menjumlahkannya dengan cara vektor juga. Ini bukan definisinya. Cuman ini menjelaskan bahwa medan listrik itu adalah besaran vektor. Artinya apa? Besaran vektor itu cara menjumlahkannya harus memperhatikan arah ya, besar dan arahnya. Nah, kalau kita besaran skalar kan tidak perlu memperhatikan arah ya. Jadi seperti itu. Jadi medan listrik adalah ya definisinya daerah di mana ya masih bisa dirasakan atau masih terdapat pengaruh dari gaya listrik atau gaya kolom. Nah, rumusnya sendiri adalah ya, medan listrik itu adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat atau E sama dengan F per Q. Nah, di sini perhatikan kalau ini pakai rumus ini berarti Q-nya Q besar, kalau sini F per Q kecil ya. Ingat sebenarnya F itu adalah K, Q besar, Q kecil per R kuadrat. Nah, dengan K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi intinya kalau kamu menghitung medan ya, medan listrik itu Q yang dipakai adalah Q yang diuji ya. Q yang memiliki muatan atau yang jauh ya. Nanti akan kita bahas, ada latihan soal sini biar tahu mana Q yang dipakai. Ini kan ada dua Q, Q besar, Q kecil per R kuadrat. Nah, mana yang dipakai? Kalau misalnya ini ada Q nilainya segini, ini nilai segini, mana yang dipakai ya? Coba kita baca dulu soalnya. Tentukan besar medan listrik yang dialami oleh muatan A yang dipengaruhi oleh muatan B, seperti pada gambar. Nah, karena ini yang diminta adalah yang dialami oleh muatan A, berarti kita menghitung medan di sini. Kalau kita menghitung medannya di muatan A, maka yang kita pakai dalam rumus ini, yang kita masukkan sebagai Q di sini adalah QB. Kenapa? Karena kalau kita masukkan QA, masa kita menghitung di A, ya, terus Q yang kita pakai di A, jaraknya A ke A berapa kan 0, nanti R-nya jadi tidak berfungsi. Jadi kalau kita menghitung medan di A, yang dipakai adalah muatan B nih, sehingga nanti ada jarak yang kita pakai di sini. Kalau kita menghitung medan di muatan B, maka yang dipakai adalah muatan A ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita hitung nih, besarnya yang contoh soal ini berapa ya. Nah, cara menghitungnya ini kan Bapak hapus ya. Ini akan Bapak hapus. Kalian udah catat tentunya ya, dicatat dulu. Ingat nilai K tadi ya. Nilai K ini Bapak tulis lagi 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, itu. Tentukan besar medan listrik yang dialami oleh muatan A. Yang dialami muatan A berarti E di sini ya, yang ditanya adalah E di A ya, E di A. Yang mempengaruhi apa? Muatan B ya, yang dipengaruhi oleh muatan B. Berarti E A B ya. Muatan A yang dipengaruhi oleh muatan B seperti pada gambar ini. Cara menghitungnya gini, udah tinggal masukkan aja. Berarti E di A dipengaruhi oleh muatan B sama dengan K ya. K yang ini tulis nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Q-nya ingat kalau kita menghitung di A, berarti yang dipakai QB. Berarti berapa nilainya? QB nilainya ini
9 kali 10 pangkat min 9 nih. QB kan nih nilainya 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. Per R kuadrat. R itu jarak dari A ke B ini berarti 3 meter. Karena ini kuadrat, 3 kuadrat sama dengan, nah ya, 3 kuadrat kan nilainya 9 ya. 3 kuadrat nilainya 9 kita coret dengan yang sini, sudah habis ya. Berarti ini dan ini habis, tinggal 1 di sini ya. 1 kali 9 tetap 9. 9 tulis. Nah, ini 10 ya, kali 10 pangkat positif 9, 10 pangkat min 9, ini dan ini dijumlahkan jadi habis. Ini dan ini habis, jadi nilainya tinggal 9 ya. Nah, ini ya jawabannya adalah 9 apa? Satuannya adalah Newton per kolom ya. Satuannya Newton per kolom. Nah, seandainya ini soalnya saya ubah, misalnya ini saya ubah menjadi tentukan besar medan listrik yang dialami oleh muatan B yang dipengaruhi oleh muatan A misalnya ya. Misalnya di sini. Tentukan medan yang dialami oleh muatan B yang dipengaruhi oleh muatan A. Ini berapa? Apakah sama nilainya nanti ya? Coba kita hitung ya. Sekarang coba. Medan listrik yang dialami oleh muatan B. Ini cara menulisnya. Tapi yang dipengaruhi oleh muatan A. Ya gini. Sama dengan. Nah, K-nya berapa? Tulis K. Nilai K-nya ditulis 9 kali 10 pangkat 9. Ya, K-nya ini. Terus Q-nya mana? Karena kita menghitung medan di sini. Nah, maka Q yang dipakai QA. Berarti QA kan 5. 5 kali 10 pangkat berapa nih? Min 9 ya. Nih, sesuai soal. Terus jaraknya berapa? Oh, jaraknya 3. Karena ini R kuadrat berarti 3 kuadrat. Nah, sama dengan berapa? Ini positif 9. 10 positif 9 ini 10 negatif 9 habis. 3 kuadrat kan 9. 9 coret dengan ini. Ya, berarti hasilnya berapa? 5 Newton per kolom. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata mudah ya caranya. Jadi yang intinya, kalau kamu menghitung medan di A, maka muatan yang dipakai adalah B. Kalau kamu menghitung medan di B, yang muatan yang dipakai adalah yang A. Itu aja intinya ya. Jadi paham ya tentang medan listrik tadi. Jadi kesimpulannya medan listrik adalah tadi apa? Tempat di mana ya, daerah atau tempat ya, di mana masih terdapat pengaruh dari gaya-gaya listrik. Nah, ya, tempat atau daerah di mana masih terdapat pengaruh dari gaya listrik. Gaya listrik itu gaya kolom ya. Nah, jadi medan listrik ini sudah kita bahas. Nah, ini sudah jelas ya. Saya rasa sudah ada rumusnya, terus ada contoh soalnya ya. Ya. Nah, jadi dicatat ya. K itu konstanta, Q itu muatan listrik ya, yang berarti kalau ini muatan listrik yang sumber ya, muatan listrik sumber. R itu jarak dari tempat menguji ke muatan listrik sumber ya. Nah, itu E itu adalah medan listrik. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah energi potensial listrik atau EP ya. Energi potensial listrik itu rumusnya K sama K nilainya segini ya. K dikali Q besar kali Q kecil per R. Nah, ini ya, ingat kalau tadi sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari gaya listrik itu apa? Gaya listrik itu F sama dengan K, Q besar, Q kecil, atau QA, QB itu boleh per R kuadrat ya ini. Kalau gaya listrik kan ini rumusnya nih. Nah, tapi kurang lebih mirip ini. Kalau ini R-nya kuadrat, kalau ini R-nya ya 1 aja ya. R-nya pangkat 1. Jadi cuma R aja, kalau sini R kuadrat. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita misalnya, jadi sebenarnya rumus ini diperoleh dari menjabarkan ini sebenarnya ya. Energi potensial listrik itu bisa kita peroleh dengan menjabarkan rumus ini. Bapak akan jelaskan ini. Nah, ini saya hapus. Tentunya sudah kalian catat ya. Jadi yang dicatat itu bukan hanya yang ditulis di sini, tapi yang Bapak sebutkan juga. Jadi EP itu sebenarnya kalau kita tulis hubungan EP dengan F ya. Jadi energi potensial itu sebenarnya sama dengan F ya, gaya listrik dikali R. Nah, ya. Ini sebenarnya ini energi potensial listrik itu adalah gaya kali R. Nah, kalau kita jabarkan rumus gaya kan ini. Ya, gaya listrik K kali Q besar, Q kecil, atau QA, QB, atau Q1, Q2 boleh ya. Sini kan per R kuadrat nih. Ini adalah F nih. Ini F dikali R. Nah, kali R. Maka R-nya kita coret. Ini kan R-nya ada 1. Dicoret masih 1 sehingga tersisa apa? K, Q besar, Q kecil per ini R-nya masih
Nah, karena tadi udah kita coret salah satu kan, ini R kuadrat itu kan R kali R. Salah satu dicoret masih R di sini ya. Jadi itu rumus EP ya. Nah, misalnya ada contoh. Contoh soalnya seperti ini misalnya. Saya kasih contoh soal misalnya. Ya. Contoh misalnya tentukan energi potensial listrik ya. Potensial listrik atau EP antara dua muatan di bawah ini ya. Nah, ini misalnya gini ya. Nah, ada gambarnya misalnya, oh ini muatan A, ini muatan B, misalnya ini jaraknya misalnya saya kasih 9 meter ya, terpisah nih R-nya ya. R ini jarak antaranya 9 meter, misalnya QA atau Q1. Q1 sama dengan misalnya 3 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ini Q2 nya saya tulis 6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, terpisah sejauh 9 meter. Nah, tentukan energi potensial listrik atau EP antara dua muatan ini. Nah, berarti jawab ya. Jawabnya gimana? Jawab gitu ya. Udah, tinggal masukkan aja EP energi potensial listrik sama dengan rumusnya ini ya. KQ1 Q2 atau Q besar Q kecil per R. Udah. K berarti saya masukkan K-nya berapa? Ya, ingat tadi nilai K. Nilai K itu harus apa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nih 9 kali 10 pangkat 9. Meskipun di soal nggak disebutkan, kalian harus hafal ya. Terus Q besar atau Q1 berapa? Udah 3 kali 10 pangkat min 9. Tulis ini. Q2 berapa? Nah, kali lagi 6 kali 10 pangkat min 9. Dan R-nya berapa? Jarak pisah antara kedua muatan ini ya, 9 meter. Udah, tulis. Jadi udah, oh ini 9 kita coret aja gini, udah habis ya. Nah, terus yang ini pangkat positif 9 dengan ini negatif 9 habis. 3 kali 6 18 kali 10 pangkat min 9 ya. Jadi EP-nya energi potensial listriknya ya 3 kali 6 18 kali 10 pangkat min 9 Joule ya satuannya ya. Joule, karena energi itu satuannya Joule ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya, mudah ya. Atau misalnya kalau yang diketahui gayanya berarti tinggal udah gaya kali jarak pisah antara keduanya ya. Jadi kesimpulannya ada dua, kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Energi potensial listrik itu bisa juga menggunakan rumus ini ya. Ini. Jadi ini yang Bapak tulis satu ya, tapi untuk mendapatkan ini dari sini awalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, untuk potensial listrik sudah kita pelajari ya. Energi potensial listrik atau energi yang terkandung dalam muatan-muatan listrik. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sudah kita pelajari beserta contoh soalnya. Sekarang yang kedua adalah yang akan kita pelajari, meskipun tidak Bapak tulis di judul ini, yaitu usaha listrik. Nah, ini saya hapus dulu. Usaha listrik ya. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari usaha listrik ya, atau W itu? Yaitu usaha ya, usaha listrik ini definisinya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada di dalam satu medan listrik ya. Usaha listrik ini adalah usaha untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam medan listrik. Jadi seperti itu definisinya. Nah, ya, jadi usaha itu didefinisikan adalah perubahan energi potensial. Nah, energi potensial kan udah kita pelajari tadi. Nah, jadi kalau ada dua jenis yang mau kita pindahkan, jaraknya misalnya dari satu tempat ke tempat lain, kita pindahkan misalnya gini. Ini kan Q1 misalnya ya, ini Q2. Ini misalnya Q1 nilainya misalnya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini misalnya Q2-nya sama dengan misalnya 3 biar tidak sama. Kita tulis 9 aja ya. 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, awalnya ini jaraknya segini. Awalnya berapa jaraknya? Misalnya 3 meter. R1 ya, R1 3 meter. Nah, setelah itu saya menginginkan muatan yang ini Q2 saya pindah lagi segini. Ya, saya pindah ke sini. Ya, saya pindah ke sini sehingga apa? Posisinya di sini Q2.
Q2 posisinya di sini. Nah, sekarang misalnya ini 6 meter. 6 meter ini dari sini ke sini. Nah, berarti total jaraknya sekarang berapa? Kan gitu ya. Nah, dari sini ini A, misalnya ini B, ini C. Jadi AB itu 3 meter ya, ini AB 3 meter, BC 6 meter gitu loh ya. BC 6 meter. Berarti total dari A ke C berapa? Jadi dari A ke C ya udah 3 ditambah 6 jadi 9 meter. Nah, jadi sekarang gini, pertanyaannya adalah berapa usaha ini ya? Berapa usaha untuk memindahkan muatan Q2 dari posisi B ke posisi C. Nah, gitu, dari B ke C. Nah, berarti berapa usaha untuk memindahkan muatan Q2 dari posisi B ke posisi C? Ya udah, tinggal gunakan aja rumus yang ini. Ya, berarti W sama dengan gitu ya. K dikali ini. Bapak nggak usah tulis rumusnya lagi di sini ya. Langsung aja kerjakan di sini. Nah, ini rumusnya ya. Jadi W sama dengan nih, lihat nih. K tulis. Nah, K-nya kan ini. 9 kali 10 pangkat positif 9. Nah, Q1 atau Q besar boleh aja. Misalnya 3 kali 10 pangkat min 6. Terus Q kecil atau Q2, ini 9 kali 10 pangkat min 6, ini dapat dari sini ya. Ini Q1, Q2. Tapi Q2-nya kita pindah ke sini loh nih. Kita pindah ke sini ya. Nah, terus udah kan? K, Q1, Q2 atau Q besar, Q kecil 1 per R2. 1 per R2 berapa? Nah, R2-nya mana? Berarti R2 ini. R terakhir. Posisi 1 kan ini, posisi 1 3 meter, posisi kedua sini terakhir, berarti 9 meter. 1/9 per posisi awal berapa? 3 seperti 3. Tuh ya. Berarti R1 itu, ini kan R2, 1 per R2 dikurang 1 per R1. R1 di sini, R1. R2-nya bukan yang 6, R2 itu dari sini. Ya, R2 itu posisi terakhir dari A. Berarti kan 9. R2-nya 9, bukan 6 ya. R1-nya 3. Nah, jadi ini ya, biar tahu ya. Jadi sama dengan, udah tinggal tulis aja. Sama dengan ini kita selesaikan dulu nih. 1/9 dikurang 1/3. Ini kan kalau supaya sama, ini berarti kita kali ya, atas dan bawah ini kali 3, ini juga kali 3. Jadi 3/3 kan 1 ya, jadi tidak mempengaruhi. Jadi 3/9 gitu ya kalau kita ubah nanti. Nah, kita tulis aja dulu. 9 kali 9 81 kali 3 ya. 81 ya. Kali 3, nih kali 10 pangkat berapa? Ini dikali ya. 81 dikali 3. Ini yang saya kalikan hanya 9 kali 9 dulu. Ini 12 9 berarti ini masih minus 3 ya. Minus 3. Ini kan 12 9 ya. Jadi masih minus 3. Nah, terus ini 3/9 ya. Jadi 1/9 ini dikurang 3/9. Nah, gitu ya. Jadi berapa? Nah, ini kan min 2 ya. Ya. 81 kali 3 kali 10 min 3 ya, ini berarti min 2/9 ya. Jadi gitu ya. 1 dikurang 3 ya. Nah, kenapa ini saya biarkan tidak langsung dikali? Ini biar bisa dicoret. Nah, ini 81 bagi 9 kan berapa? 9 ya. 9 kali 3, nah gitu ya. 9 kali 3, nah ini ya, tapi ini 9 kali 3 kali min 2. Ya, 9 kali 3 27, 27 kali min 2. 27 kali 2 ini 14, simpan 1 ya. Nah, 54 berarti minus 54 kali 10 pangkat berapa? Min 3 Joule. Jadi usaha untuk memindahkan itu minus 54 kali 10 pangkat min 3 Joule gitu ya. Nah, itu seperti caranya. Ya, jadi seperti itu caranya. Jadi kalau untuk memindahkan ke sini itu sebesar itu ya energi yang diperlukan. Nah, jadi itu ya. Sudah kita pelajari tadi tentang maksud saya usaha ya, usaha untuk memindahkan muatan listrik dari titik B ke titik C. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan adalah yang kita pelajari selanjutnya
sekarang adalah tentang potensial listrik. Nah, kalau tadi udah kita pelajari energi potensial listrik, sekarang potensial listrik. Ya. Potensial listrik itu apa? Potensial listrik itu ya, kita lihat definisinya di sini. Jadi potensial listrik itu adalah ya, ini kalau ini bukan definisi, ini besaran skalar itu artinya penjumlahannya secara skalar ya. Kalau definisinya, potensial listrik itu adalah usaha listrik tiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik ya, gitu ya. Jadi potensial listrik adalah usaha listrik tiap satuan muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik. Nah, jadi gitu ya. Kalau kita lihat definisinya itu, potensial listrik itu adalah usaha persatuan muatan, maka kita akan tulis seperti ini nih ya. Ini saya hapus dulu. Tentu udah dicatat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini definisinya. Jadi ini energi untuk memindahkan persatuan muatan. Sehingga kalau kita jabarkan definisi dari energi tadi, ini rumus energi kan ini K Q besar Q kecil per R kuadrat per R ya. Kalau kita bagi Q lagi, maka tinggal ini yang tersisa. Nah, ini ya. Nah, jadi V ya tinggal K dikali Q besar per R. Jadi seperti itu ya. Contoh misalnya gini. Contoh. Nah, contohnya gimana? Misalnya tentukan potensial listrik di A dari gambar berikut, dari gambar di bawah ini misalnya ya. Nah, tentukan potensial listriknya, misalnya ini A, ini B ya, jadi gitu ya. Nah, ini misalnya muatannya QB-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9 min 6 misalnya ya. Misalnya ya min 6 kolom. Di sini QA-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya misalnya R-nya 3 meter misalnya ya. Tentukan potensial listrik di A dari gambar di bawah ini. Nah, ya. Kalau potensial listrik di A berarti ini VA, ya, VA, maka yang digunakan adalah muatan B di sini, ya. Muatan B bukan muatan A, ya. VA tuh ini rumusnya berarti K, ya, enggak usah saya tulis lagi. K masukkan aja nilai K-nya, harus hafal ini. 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q-nya mana? Kalau ingat, kalau kamu menghitung sini, maka ini yang dipakai. Berarti berapa? 3 kali 10 pangkat min 6. Ini K, ini kali Q, ini Q ini per R. Ya, R jaraknya. Ya, jaraknya berarti 3. Coret aja 3-nya. Ya, ini 6, ini coret tinggal 3 ya, positif 3. Berarti tinggal 9 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, udah. Nah, gitu. Ya. Nah, itu kalau VA. Misalnya kalau ditanya, tentukan potensial listrik di B, udah misalnya VB, maka ini tinggal kalau kita hitung di VB, maka yang dipakai ini QA yang dipakai ya, berarti VB berapa? Ini rumusnya K, K-nya tulis 9 kali 10 pangkat 9. Kalau kita hitung VB berarti muatannya ini yang dipakai, berarti berapa? Nih, 9 kali 10 pangkat min 6 ya. Per jaraknya berapa? 3. Udah tulis yang ini ya. Nah, gitu. Nah, ini coret, ini dengan ini coret, ya, tinggal positif 3 sini pangkatnya. Ini bagi ini 3 kali 9, ya, 27 kali 10 pangkat positif 3 volt, ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau potensial listrik. Nah, kalau misalnya banyak, ya, muatannya banyak sekali, nanti cara menjumlahkannya itu tinggal jumlahkan aja, ini tambah ini dan seterusnya. Karena ini besaran skalar, tidak perlu memperhatikan arahnya, ya. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir ya, yang terakhir adalah tentang apa? Kapasitor. Nah, kapasitor itu apa sebenarnya? Yaitu sebuah alat yang digunakan untuk apa? Menyimpan muatan listrik, ya, menyimpan muatan listrik. Ya, kita hapus kasih contoh ya. Jadi di sini cara menghitung kapasitor. Setiap kapasitor itu kalau kita gambarkan di dalamnya itu berupa keping ya, keping sejajar yang isinya ini bahan dielektrik ya, keping sejajar. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini skemanya gini. Nah, skemanya. Tapi kalau bentuk aslinya apa yang dijual di pasar itu bisa berupa bulatan gini ya. Nah, ini ada 2 kaki seperti ini.
ada juga yang misalnya gepeng ya. Nah, pokoknya jenisnya macam-macam. Nah, kapasitor itu ya. Kalian bisa cari di toko elektronik atau misalnya di bahan-bahan yang ada di elektronik, misalnya di dalam lampu dan sebagainya. Nah, untuk menghitung kapasitor ini, kita bisa menghitung kapasitasnya, kapasitas kapasitor ya. Kapasitas, kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor itu apa? Yaitu daya tampung yang bisa digunakan oleh kapasitor tersebut. Nah, cara menghitung daya tampungnya apa? Rumusnya ini, C sama dengan Q per V. Ya, C sama dengan Q per V. Ini kalau diketahui muatannya dan beda potensialnya. Tapi kalau diketahui itu luas penampang dan jaraknya, jadi luas penampang itu yang mana? Ini A. Ini kan ada bentuknya nih. Ini luas penampang ini A, ya. Panjang kali lebar misalnya kan. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, panjang kali lebar, ini untuk menghitung A. Tapi kalau D-nya ini mana? Kalau D itu jarak antara ini, jarak antara keping ini, dua keping ini. Nah, D ya. Nah, terus kalau ini epsilon 0 ini sudah ada nilainya. Ini permitivitas atau tingkat keterizinan ya. Ya, itu ada nilainya. Permitivitas ruang hampa biasanya ya. Jadi kapasitor itu kadang di dalamnya ini berupa ruang hampa, bisa juga diisi dengan bahan-bahan dielektrik ya. Bisa diisi dengan bahan-bahan dielektrik. Nah, kalau dia ruang hampa itu maka ada permisivitas udaranya, itu nilainya atau vakum itu epsilon 0 nilainya ya. Ini rumus ini epsilon 0 itu udah ada nilainya, udah diteliti ya. Nilainya adalah sebesar 8,85 ya kali 10 pangkat min 12. Nah, gitu ya. Ini nilainya. Jadi misalnya contoh, ya biar paham contoh nih. Kasih contoh ini. Contoh misalnya ya. Contoh. Misalnya hitunglah kapasitor 2 keping ya, 2 keping sejajar yang terpisah, yang memiliki luas penampang, misalnya luas A sama dengan misalnya 9 cm persegi, dan jarak pisah antara dua keping ini dan jarak antara dua keping adalah misalnya 1 cm aja ya, 1 cm aja ada. Nah, ini ya. Hitunglah kapasitas kapasitor 2 keping sejajar yang memiliki luas 9 cm persegi dan jarak antara dua keping tersebut adalah 1 cm. Maka apa rumusnya? Nah, rumusnya yang dipakai adalah yang ini, karena yang diketahui luas penampang dengan jarak ya. Maka jawab ya, cara jawabnya gimana? Jawab C sama dengan epsilon 0 dikali A per D gitu ya. Jadi sama dengan epsilon 0 berapa nilainya? 8,85 kali 10 min 12 kali A, luas penampangnya berapa? 9 cm ya, cm persegi. Ini kita ubah ke dalam meter menjadi 9 kali 10 min 4 ya, meter persegi. Ya, harus diubah ke dalam meter persegi. Tentunya kalian bisa mengubahnya ini. Kalau cm aja berarti 9 min 2 ya, 9 kali 10 pangkat min 2. Tapi kalau persegi nah, jadi min 4 per jarak pisah antara keduanya 1 cm. Berarti 1 kali 10 pangkat min 2 nih ya. Cm menjadi meter ini. Nah, kita coret aja udah. Coret yang ini dengan ini berarti masih min 2 gitu ya. Jadi 8,85 kali 9 udah gitu aja ya. Nah, jadi nanti pangkatnya berarti min 12 min lagi 2 min 14. Jadi jawabannya nanti ya 8,85 kali 9. Nah, kita bisa hitung dulu nih 8,85. Nah, ini 79,65 ya hasilnya, sama dengan ya, hasilnya ini kalau dibagi 1 ya. Dibagi 1 berarti 79,65 kali 10 pangkat. Ini kan min 12, ini udah dicoret tinggal min 2, min 12, min 2 lagi, min 14. Ya, satuannya apa? Farad ya.
Nah, ini kapasitasnya ya. Ada daya tampung kapasitor ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau diketahui muatan dan apa namanya? Voltasenya berarti pakai Q per V ini ya, kalau diketahui muatan dan voltasenya atau potensialnya. Contoh mungkin biar lebih paham Bapak kasih contoh yang diketahui Q dan V-nya. Misalnya gini ya. Catat ya setiap contoh soal ya. Nah, misalnya hitung ya, misalnya kapasitor menampung pemuatan sebanyak misalnya 9 kali 10 pangkat min 3 kolom ketika berada pada potensial misalnya 3 volt. Nah, tentukan kapasitas kapasitor tersebut ya. Jawab. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ini. Berarti V sama dengan ya Q ini berarti yang ditanyakan C ya. Kapasitas itu C, Q per V. Udah, ini lihat dari sini. Q per V. Tinggal masukkan aja. Q-nya berapa? Q-nya nih 9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 3. Nah, berarti 9 bagi 3 kan 3 kali 10 pangkat min 3 farad. Ini jadi kapasitas kapasitor ini kalau diketahui gini caranya gini aja, Q per V. Dah masukkan ini ya. Dapatlah nilainya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita selain bisa menghitung kapasitas kapasitor, kita juga bisa menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, misalnya ini. Nah, dari sini misalnya dari soal ini tentukan energinya dari soal di atas misalnya ya. Dari soal di atas ya. Tentukan energi yang tersimpan ya. Tersimpan dalam kapasitor tersebut ya. Jadi seperti itu. Misalnya ditanya langsung energinya juga. Berapa energinya? Ya udah kita masukkan rumusnya. Boleh salah satu ini yang dipakai. Ya karena udah tahu semua C, Q, V udah tahu, kita pilih misalnya ini, pakai ini. Berarti energinya sama dengan setengah Q dikali V. Ya, misalnya aja ya. Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu. Ya. Berarti sama dengan kita tinggal masukkan aja nih ya angkanya. Ya, kita masukkan angkanya sama dengan setengah kali Q-nya berapa? 9 kali 10 pangkat min 3 ya. Terus V-nya berapa? Ya, V-nya udah tahu tadi 3 ya, 3. Ya, sama dengan ya 9 kali 3 27 bagi 2 ya. Berarti 13,5 kali 10 pangkat min 3 Joule gitu ya. Ini ya. Ini 27 kali 1 bagi 2 ya. 27 kali 1 tetap 27 bagi 2 berarti 13,5 kali 10 pangkat min 3 Joule. Nah, jadi seperti itu. Nah, seandainya kita pakai rumus yang lain apakah sama? Misalnya pakai rumus ini ya. Terus pakai rumus ini, apakah hasilnya sama dengan soal yang sama ini? Nah, untuk membuktikannya coba kalian cari nanti pakai rumus ini satu, pakai ini satu. Apakah hasilnya sama seperti ini ya? Nah, saya rasa cukup pembelajaran kita tentang listrik statis ya pada materi medan listrik, energi potensi listrik dan potensial listrik. Terus ada tambahan di sini, ada usaha listrik dan kapasitor. Nah, jadi sebenarnya masih ada susunan ya, susunan kapasitor. Itu susunan kapasitor akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Susunan kapasitor. Ya, sebagai bukti aktivitas kalian telah mengikuti pelajaran Bapak, silakan tulis nama,
spasi kelas di kolom komentar ya. Untuk absen tetap seperti biasa di grup WhatsApp atau langsung di Google Classroom. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.